Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Hari ini, Rabu 14 Agustus 2024. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Atas perkenan Tuhan kami boleh membaca, renungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami dan mengubah hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Demikian pembacaan kita pada hari ini. Kita diajarkan untuk memahami dengan benar apa yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita melihat suatu penderitaan, baik itu yang dialami oleh kita sendiri, keluarga kita, ataupun orang lain, ada dua respon yang seringkali kita temui. Yang pertama, jika penderitaan atau pergumulan itu terjadi di dalam hidup kita, maka respon kita adalah mengevaluasi diri. Ya, seringkali kita bertanya ketika kita sedang dalam pergumulan sakit penyakit yang berkepanjangan, kita berkata, "Salahku opo? Dosaku apa hingga aku harus mengalami seperti ini? Anakku kok nakalnya seperti ini? Salahku apa? Kok aku mengalami kebangkrutan seperti ini? Dosaku apa?" Dan sebagainya. Itu respon jika kita mengalami penderitaan. Atau kalau memang itu terjadi karena kesalahan kita, kesengajaan kita, dosa-dosa kita, maka kita akan diam. Kita akan merenung karena kita sadar bahwa akibat konsekuensi dari perbuatan kita adalah penderitaan yang harus kita lewati dan kita jalani. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, jika hal itu terjadi pada orang lain, maka bukan evaluasi yang sering terjadi, tetapi penghakiman. Mengapa si A mengalami penderitaan, sakit penyakit seperti itu? Seringkali kita mengatakan, wah itu karena dosa-dosanya dia, karena perbuatannya dia, karena kejahatannya dia, karena kelakuan orang tuanya dan sebagainya. Penghakiman yang seringkali keluar dari mulut kita itu wajar terjadi karena semua akibat dosa-dosanya dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama terjadi saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pada zamannya ketika mereka sedang melakukan perjalanan. Di tengah jalan Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Dan murid-muridnya bertanya, "Tuhan, mengapa dia mengalami buta sejak lahirnya itu? Apakah karena dosanya atau karena dosa orang tuanya?" Murid-muridnya pun berpikiran yang sama, seringkali seperti kita. Penghakiman yang seringkali
menjadi respon kita terhadap penderitaan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun luar biasa jawaban Yesus. Bukan evaluasi ataupun penghakiman yang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya. Bukan dia, juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dia. Bukan dosa orang itu, bukan juga dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat penderitaan orang lain, marilah kita berempati. Janganlah penghakiman yang keluar dari mulut kita. Tetapi jika penderitaan itu sedang kita alami, dan Bapak Ibu menyadari dengan benar itu bukan dosa Bapak Ibu Saudara, bukan karena kesalahan dengan sengaja yang dibuat oleh Bapak Ibu Saudara, ataupun sengaja sekalipun, jika Bapak Ibu Saudara sudah melakukan pertobatan, percayalah apa kata Tuhan Yesus, bahwa semua itu terjadi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kita, di dalam setiap peristiwa yang kita alami, di dalam setiap pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu saat ini mungkin sedang dalam pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, kebangkrutan dan kesulitan hidup, problema rumah tangga yang tidak kunjung selesai, atau kesulitan mendapatkan jodoh, keturunan dan sebagainya. Semua hal yang terjadi itu, jika bukan karena kesengajaan kita, percayalah perkataan Tuhan Yesus. Hal itu terjadi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kita. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak menghakimi jika seseorang mengalami penderitaan dan pergumulan. Dan juga mengingatkan kepada kami, jika kami mengalami penderitaan itu, pergumulan itu, biarlah pekerjaan Tuhan terjadi di dalam peristiwa dan pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.